Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwafillah yang dirahmati Allah ya subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa saya dengan Al-Fakir Ahmad Samsuri. Kali ini kita melanjutkan daripada bab rukun-rukun salat dalam kitab Kifayatul Akhyar bagian yang ke-6. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bil alumi fidarin amin. Syekh Abu Suja berkata, wa sunnatuha qabla dukhuli fiha syai'an al-azanu wal iqamah. Dan sunat-sunatnya dan sunah-sunahnya salat sebelum masuk dalam salat itu ada dua perkara azan dan iqamah. Azan dalam bahasa berarti pemberitahuan, dan dalam istilah syara yaitu suatu zikir yang tertentu yang disyariatkan untuk memberitahu dari hal salat yang fardu. Azan dan iqamah kedua-duanya disunahkan oleh syariat sesuai dengan Al-Quran dan sunnah serta ijma para ulama. Allah berfirman, wa idza nadaitum ilas shalah, dan apabila kamu menyeru kepada shalah. Dan firman Allah lainnya, idza nudiya lis shalah, apabila kamu diseru untuk mengerjakan salat. Dan dari sunnah pula ada banyak riwayat yang mengenai ini. Di antaranya sebuah hadis daripada Malik bin Muaritis radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, idza hadaratis salatu falyu'azzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila salat akan didirikan maka berazanlah, ya kan? Karena itu salah seorang kamu dan hendaklah menjadi imam dan seorang yang tertua di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan pada riwayat lain, fa'azzina thumma aqima, maka berazanlah salah seorang kamu kemudian iqamah. Azan dan iqamah itu adalah sunnah menurut kaul yang sahih, ya. Tetapi kaul lain mengatakan fardu kifayah. Azan dan sunnah itu sunnah menurut pendapat yang sahih. Tapi pendapat lain mengatakan itu fardu kifayah. Ada yang mengatakan lagi kedua-duanya adalah sunnah selain dari sholat Jumat, manakala pada sholat Jumat pula adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan lagi kedua-duanya sunnah nih, ya kan, selain daripada sholat Jumat, ya kan, manakala pada sholat Jumat menjadi fardu kifayah azan dan iqamah. Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Kesimpulan dari pembicaraan pengarang atau musannif bahwa azan dan iqamah itu tidaklah disunahkan pada selain sholat yang fardu, dan yang itu tidaklah disunahkan pada selain sholat fardu, maksudnya, dan yang demikian itu adalah benar. Jadi kesimpulan daripada musannif atau pengarang ini, azan dan iqamah itu tidak disunahkan selain melaksanakan sholat fardu, kan? Maka tidaklah disyariatkan pada sholat nazar, sholat jenazah, sholat sunnah yang lain, meskipun pada sholat-sholat yang disyariatkan untuk dikerjakan berjamaah seperti sholat hari raya, sholat khusuf, istisqa, tarawih dan sebagainya, karena tidak ada berita yang warid mengenai yang demikian. Jadi tidak disyariatkan azan dan iqamah itu ketika melaksanakan sholat nazar, hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, ya kan, sholat khusuf, ya kan, tarawih dan lain sebagainya. Kemudian pada sholat-sholat yang fardu, jika yang hadir ramai orang laki-laki, maka tidak ada khilaf atau perbedaan pendapat, lagi disunahkan menyeru azan karena mau mendirikan sholat, ya kan. Nah, jelas, nah.
tanpa perbedaan pendapat disunahkan menyeru azan yang bagi laki-laki ya untuk melaksanakan sholat fardu. Kalau bersendirian di tengah-tengah padang pasir maupun di kota, hendaklah menyeru azan juga menurut azhab, sebab Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Innani araka tuhibbul badiyata wal ghanam. Fa idza kunta fi badiyatika aghanamika fa'adzanta lis-salati farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautikal mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Aku melihat kamu sangat suka hidup di pedalaman di samping kambingmu. Maka jika kamu berada di pedalaman atau di samping kambingmu dan kamu menyeru azan untuk mengerjakan sholat, angkatlah suaramu dalam seruan itu, karena tiada yang mendengar suara azan dari kejauhan, baik jin maupun manusia atau apa saja, melainkan ia akan menjadi saksi terhadap suara di hari kiamat nanti. Ya. Dan pada kaul qadim, pendapat yang terdahulu, tidak perlu azan maksudnya, karena pemberitahuannya tidak berkesan. Ya, menurut kaul qadim nih, kalau tidak perlu azan karena pemberitahuannya itu nggak berkesan. Hendaklah ia berazan dan beriqamah dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, azan iqamah harus menghadap kiblat. Kan? Seandainya ia meninggalkan menghadap kiblat meskipun ia boleh menghadapnya, hukumnya sah azannya dan iqamahnya menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih, tetapi makruh kecuali jika ia sedang berpergian. Ya, ini musafir tidak salah berazan di atas tunggangannya. Begitu pula azan orang yang berbaring, sama seperti orang yang sedang duduk. Hanya berazan dengan berbaring itu lebih berat kemakruhannya. Jadi azan harus menghadap kiblat, disunahkan menghadap kiblat maupun iqamah. Dan seandainya dia tidak menghadap kiblat, hukumnya makruh. Ya kan, makruh. Ya kan, kecuali jika ia sedang berpergian atau mungkin dia berazan di atas tunggangannya, di kendaraan gitu maksudnya. Ya kan? Atau orang yang azannya berbaring, sambil berbaring itu atau sedang duduk, itu kemakruhannya malah justru lebih lagi. Azan sambil berbaring atau sambil duduk, kemakruhannya lebih lagi daripada azan tidak menghadap kiblat. Batuk nih. Jadi kita lanjutkan. Muazin tidak boleh memutuskan azannya dengan pembicaraan atau sebagainya. Jika orang memberi salam kepadanya ataupun jika orang bersin di depannya, tidak perlu ia menjawabnya sehingga ia selesai daripada azan. Kalau dia menjawab atau berkata-kata karena ada maslahat, tidak makruh. Hanya ia sudah meninggalkan yang lebih baik atau mustahab. Benar kalau ia lihat seorang buta akan terjatuh ke dalam perigi, atau seumpama ia wajib ia memberitahunya. Kan? Nah, jadi muazin ini tidak boleh memutus azannya, ya, dengan pembicaraan atau sebagainya, gitu kan. Jika ada orang memberi salam, kan, atau ada orang nih bersin di depannya, kan, tidak perlu ia menjawab sampai dia azannya selesai. Ada orang bersin, dia lagi azan ya, ada orang bersin, ya kan, memberi salam, nggak perlu menjawab, dia terus saja azan sampai selesai. Ya. Ataupun dia menjawab atau berkata-kata daripada orang yang bersalam tadi atau bersin, maka itu hukumnya makruh, tidak makruh, ya, karena ada maslahat di situ, gitu. Tidak makruh. Contohnya kalau dilihat orang buta, ya kan, mau masuk
ke dalam perigi gitu kan, terjatuh di dalam perigi, kayak wajib memberitahunya ketika lagi azan. Kalau ada maslahat seperti itu, azan berhenti nggak apa-apa, tidak makruh. Baik, kita lanjutkan. Muazin atau orang yang berazan dikehendaki dalam keadaan suci. Tetapi jika dia berazan beriqamah sedang dia berhadas maupun junub, makruh hukumnya. Dan sebaiknya muazin itu suaranya keras, bagus, dan berazan di atas tempat yang tinggi. Juga syarat muazin mestilah orang Islam akil laki-laki. Jadi ketika azan itu seorang muazin harus suci, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, ya, termasuk iqamah, kan, tidak dalam keadaan junub, kan. Tapi jika dia ketika lagi azan dan iqamah dalam keadaan junub, itu hukumnya makruh. Nah, azan juga harus suaranya keras, lantang, suaranya harus bagus. Nah, kalau perlu naik di atas menara biar suaranya kedengaran kemana-mana. Sebab itu panggilan sholat gitu kan. Harus Islam, balik, dan laki-laki. Boleh perempuan azan. Islam, balik, laki-laki. Apakah azan itu lebih utama daripada menjadi imam atau bagaimana? Ada khilaf atau perbedaan pendapat. Yang sahih pada Imam Rafi'i sebagaimana yang telah dinas oleh Imam Syafi'i, bahwa menjadi imam itu adalah lebih utama. Apakah azan lebih utama dari imam? Ada khilaf, perbedaan pendapat sini. Menurut Imam Rafi'i maksudnya, sebagaimana dinas oleh Imam Syafi'i, menjadi imam lebih utama. Menjadi imam lebih utama. Tetapi yang sahih pada Imam Nawawi pula, ia mengatakan bahwa yang demikian itu adalah pendapat kebanyakan sahabat-sahabat kami, bahwa azan itu lebih utama, dan Imam Syafi'i juga menaskan makruh menjadi imam. Tetapi ada juga yang pendapat yang sahih, ya, pada Imam Nawawi, bahwasanya azan itu lebih utama daripada imam, ya, gitu. Lain lagi nih pendapatnya daripada Imam Syafi'i. Ketahuilah bahwa azan itu tergantung kepada kemauan muazin itu sendiri, tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada imam. Manakala iqamah pula tergantung kepada keizinan imam terlebih dahulu. Wallahu alam. Jadi kalau mau azan nggak pakai izin dulu sama imam nih. Imam, gue mau azan dulu nih. Nggak, azan aja dah, ya kan, azan aja dah sendiri dah. Nah kalau iqamah bener tuh, kudu minta izin dulu sama imam. Mam, mau iqamah nih gimana? Ya lanjutin lah, iqamah gitu kata imam. Gitu. Syekh Abu Suja berkata, wa ba'da dukhuli fiha syai'an at-tashahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri wa fin nisbil akhiri min Ramadan. Dan sesudah masuk ke dalam sholat ada dua perkara, yaitu tasyahud awal, kunut pada sholat subuh, dan sholat witir pada separuh terakhir bulan Ramadan. Tasyahud awal adalah sunnah dalam sholat. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi julus. Falamma atamma salatahu sajadatain, bahwasanya Rasulullah SAW berdiri pada sholat zuhur padahal beliau mesti duduk karena tasyahud awal. Apabila sempurna sholatnya, dia lalu sujud dua sujud, ini sujud sahwi. Jadi tasyahud awal itu sunnah hukumnya. Jika dia lupa melaksanakan tasyahud awal, atahiyatul awal tuh kan ada atahiyatul akhir, ada awal. Dia lupa melaksanakan atahiyatul awal, maka dia harus sujud sahwi
gitu. Jadi kalau orang lupa tasyahud awal, maka dia sujud sahwi. Jadi sholat tetap sah walaupun dia lupa tasyahud awal, karena itu hukumnya sunnah tasyahud awal gitu. Kalau tasyahud awal itu wajib, tentu Rasulullah SAW tidak akan meninggalkannya gitu. Adapun tuntutan syarak pada tasyahud awal itu, maka ijma ulama sudah memastikan sesudah adanya sunnah syarifah menunjukkannya, dan dengan cara bagaimanapun ia hendak duduk dan boleh tanpa ada khilaf atau perbedaan pendapat dengan para ijma ulama. Tetapi duduk iftirash adalah lebih utama, dan caranya dia duduk di atas buku ya, lalu kiri kaki kirinya, dan dia meluruskan kaki kanannya serta ujung-ujung jari kanannya mengarah kiblat. Adapun kunut, disunahkan melakukannya pada i'tidal rakaat yang kedua dari sholat subuh, ya kan, kunut nih ya, pada saat i'tidal ya, pada i'tidal rakaat yang kedua tuh kunut bacanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya. Berkata Ibnu Shalah, sudah ditetapkan kesahihannya ramai dari para hafiz, di antara Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Al-Bakhi. Berkata Al-Baihaqi pula, perbuatan kunut seperti yang ada sekarang diambil daripada khalifah yang keempat. Dan ketetapan kunut pada rakaat yang kedua mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya, dan ketetapannya sesudah mengangkat kepala daripada ruku adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW lamma qanata fi qissati qatla bi'ri ma'unata wa qanata ba'da ruku faqisna alaihi kunutus subhi. Ketika beliau berkunut dalam peristiwa pembunuhan Bi' Ma'unah, beliau berkunut selepas ruku, ya kan, maka kami pun mengkiaskannya dengan kunut subuh. Maaf, ada batuk nih. Baik, kita lanjutkan. Benar, memang ada riwayat lain di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diberitakan kepada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berkunut sebelum mengangkat kepala daripada ruku. Ya, Rasulullah pernah berkunut sebelum mengangkat kepala daripada ruku. Ya. Tetapi Al-Baihaqi mengatakan bahwa rawi-rawi mengenai kunut yang mengatakan kunut itu sesudah ruku mohon maaf, bahwa rawi-rawi ya, riwayat mengenai kunut ya, mengatakan kunut itu sesudah ruku. Riwayat mengatakan kunut sesudah ruku lebih banyak bilangannya, lebih banyak jumlahnya maksudnya, dan lebih terpelihara. Lantaran itu kunut sesudah ruku adalah lebih utama. Jadi kunut sesudah ruku nih, itu lebih utama. Jadi apa halnya jika kunut sebelum ruku? Berkata Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah, tidak mencukupi menurut kaul yang sahih, dan dia hendaklah sujud sahwi menurut kaul yang sahih. Jadi Imam Nawawi berkatakan nih, kalau dia lupa ya sujud sahwi nih, kalau dia lupa kunut. Dan lafaz kunut itu yaitu Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walid wa la tabarakta rabbana wa ta'alit. Ya. Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain sebagainya.
dalam sanad sahih, aku maksudkan dengan menambah fa pada fa innaka dan tambah waw pada wa innahu la yazillu. Berkata Imam Rafi, setengah ulama menambah wala ya'izzu man adait, dan tidaklah aku mulia orang yang kau musuhi. Penambahan ini diletakkan sebelum membaca tabarakta rabbana wa ta'ala ya. Dan di dalam riwayat Al-Baihaqi pula ada tambahan nih. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka segala jadi maka segala puji bagi Allah ya. Dan atas apa yang kau tentukan, aku mohon keampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini artinya gitu. Ketahuilah bahwa yang sahih yaitu doa kunut ini bukan semestinya semacam. Jadi kalau ia berkunut dengan sepotong ayat sekalipun yang mengandung doa dan meniatkan ayat itu sebagai kunut mencukupi dan memperoleh kesunatannya. Jelas ya. Imam bila berkunut hendaklah memakai sigah jamak atau plural. Bacanya harus jamak sendiri. Malah makruh mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, la ya ummu abdun qauman payah payakhuddu nafsahu bid'awat bid'awatin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Ya kan, tiada seorang yang menjadi imam salat kepada suatu kumpulan orang kemudian mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa mengikutkan mereka sama, maka jika dia melakukan demikian sebenarnya dia telah mengkhianati mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, dan kata At-Tirmizi hadis inilah hadis baik. Jadi kalau berdoa itu jangan buat diri sendiri, tapi harus jamak semua. Seperti Allahumma hadina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Itu kan jamak, rame-rame. Kalau sendiri Allahumma hadini kalau sendiri, tapi kalau rame-rame Allahumma hadina. Kalau jadi imam gitu kan. Jadi imam itu nggak boleh baca yang sifatnya buat dia doang, tapi baca untuk jamaah juga. Demikian juga pada seluruh doa-doa lain, imam tidak boleh mengkhususkan dirinya sendiri tanpa mengikutkan dengan orang lain, yaitu makruh hukumnya, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan demikian pula kesimpulan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Yang sunnah lagi, hendaklah yang imam mengangkat tangannya dan tidak menyapukannya ke muka, karena yang demikian itu tidak sabit, kata Al-Baihaqi. Dan tidak dituntut menyapukan dada tanpa khilaf, menyapukan dada gitu ya. Bahkan setengah ulama menaskan sebagai makruh perbuatan seperti itu, sebagaimana yang tersebut di dalam Ardhah, dan sunnah membaca qunut pada akhir setiap witir dan juga pada witir separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Demikian yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ali radhiyallahu anhu dan Abu Daud daripada Ubay bin Ka'ab. Ada yang mengatakan boleh berkunut pada setiap witir ya sepanjang tahun, yaitu seperti yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab At-Tahqiq ya. Dia berkata kunut itu adalah disunahkan pada seluruh tahun. Ada yang mengatakan boleh berkunut pada keseluruhan bulan Ramadan, boleh. Dan disunahkan bagi juga kunut Umar radhiyallahu anhu, dan ia dibuat sebelum kunut subuh. Sekian dikatakan oleh Imam Rafi'i. Tetapi Imam Nawawi berkata yang sahih kunut Umar itu sudah subuh, karena kunut subuh itu telah sabit daripada Nabi SAW dalam salat witir, maka mendahulukan kunut itu lebih utama. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan kunut boleh berkunut pada keseluruhan bulan Ramadan ini, ya kan? Ya, tapi disunahkan juga nih kunut Umar, namun dibuat sebelum kunut subuh, ya sebelum kunut subuh. Jadi sini Imam Nawawi mengatakan boleh berkunut itu pada keseluruhan bulan Ramadan gitu kan. Gitu kira-kira ya.
Dan boleh kunut itu dilaksanakan pada ketika melaksanakan sholat witir gitu kan, boleh gitu. Buat Imam Nawawi sini ya. Iya, untuk Imam Nawawi dalam kitab Kifayatul Akhyar. Allahu a'lam bishawab. Rada ngantuk ya. Demikian para ikhwah fillah rahmatullah, mudah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya buat al-fakir dan umumnya para ikhwah fillah. Dan apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, kiranya para asatidz untuk meluruskannya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.